MacBook Pro 2017 di tahun 2022 masih worth it apa enggak? Tagar tekno Hai Tagarian, sesuai janji gue yang ada di short, gue bakal share pengalaman gue selama 5 tahun make MacBook Pro 2017. Yang kalau dipikir-pikir masih worth it nggak ya di tahun 2022? Oke, kita bahas dulu bagian looknya ya. Masih bagus apa enggak? Sekarang kita coba buka case-nya. Nah, warna laptop ini kebetulan waktu itu gua ambil yang space gray ya, karena yang space gray ini kesannya juga terlihat mewah dan enak aja gitu kalau dilihat. Nah, sekarang kita coba buka di bagian bawahnya. Jadi masih aman, ini cuman kotor doang, ini mungkin ya karena gue jarang ngebersihin juga sebenarnya laptop ini karena gue pakein cache. Nah, untuk karet-karetnya juga masih aman, itu nggak ada yang copot. Ini mungkin ada dentnya sedikit di sini. 5 tahun lah, tahu sendiri gimana. Oke, untuk keyboardnya sendiri ini juga masih bagus. Tulisan di keyboardnya ini nggak ada yang keklotek gitu kan, masih bagus. Dan bunyinya ya. Nah, ini untuk padnya. Nah, ini sebenarnya pad ini ketika diklik itu tuh harusnya ada kayak ada pair gitu, ada kayak cetak-cetaknya ini. Nah, ini sekarang kayaknya udah nggak ada, udah nggak kerasa ini klik-kliknya di sininya ya. Ya mungkin karena udah 5 tahun pemakaian atau enggak mungkin karena guanya yang kurang rapi buat make. Cuman kalau untuk kerja sih masih enak. Nah, ini untuk colokan USB-nya masih aman dan ini masih berfungsi dan masih bisa dicas. Masih aman buat dicas dan di sini kita lihat sendiri. Nah, tandanya masih kelihatan, tanda petir gitu. Jadi di bagian sini itu tuh bukan suka sih, ini di bagian sini kayak ada bekas dari karet yang menempel. Nah, ini karetnya yang karet dari sini nih, karet dari LCD-nya. Nah, sebenarnya balik lagi guys, ini tergantung bagaimana lu ngerawat laptop ini. Dari yang mulai rajin dilap, terus bagian kacanya dibersihin gitu kan. Dan bodinya juga dilap-lapin. Kebetulan di gue ini, laptop ini gue tutupin cover yang bagian atas sama bawahnya. Jadi di bodi bagian depan ini sama bagian belakang itu masih aman sebenarnya. Jadi nggak begitu banyak dent. Nah, sekarang kita cek bagian dalamnya. Nah, laptop yang gue beli ini kebetulan kapasitasnya juga lumayan besar ya. Untuk spesifikasinya ini gue pakai macOS Monterey, udah update yang terbaru, versi 12.5.1. Spek MacBooknya sendiri ini MacBook Pro 13 inch tahun 2017 to Thunderbolt 3 port. Prosesornya 2,3 GHz, dual core Intel Core i5. Untuk memorinya 8 GB DDR3. Untuk grafiknya sendiri di sini Intel Iris Plus Graphics 640. Nah, untuk displaynya ini pakai built-in Retina display sebesar 13,3 inch, 2560 dikali 1600 pixel. Nah, storage-nya ini 251 GB SSD. Dan juga udah dilengkapi Wi-Fi, Bluetooth, dan webcam-nya. Webcam-nya juga SD guys, nanti lihat sendiri ya hasilnya. Nah, berikut ini kualitas gambar dari webcam MacBook Pro ini dan kualitas suaranya kalian bisa dengar sendiri. Nah, ini untuk kualitas suara dari speakernya. Ini gua fullin ya. Gimana menurut kalian? Bagus nggak suaranya? 5 tahun loh, masih bertahan. Untuk kondisi baterai laptop ini juga masih bagus sebenarnya ya, cuman kalau kalian pakai buat browsing aja gitu itu lumayan tahan baterainya. Cuman kalau udah pakai di software yang lumayan berat, ini baterainya agak boros sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau ngedit di Adobe Illustrator atau ngedit di Premiere atau After Effects, mendingan kalian colok deh casannya biar bisa kerja lebih enak gitu.
Oke, kelebihannya kalau untuk kerja sebenarnya laptop ini masih lumayan oke. Tapi apalagi gue di bidang graphic design yang kerjanya pakai software Adobe itu kayaknya masih lancar. Walaupun sebenarnya udah agak pelan juga ya, misal kayak ngedesain yang ada part-part fotonya, ya kayak kompro gitu-gitulah. Itu kan biasanya ada foto-foto gitu kan yang kita masukin di sini. Nah ini laptopnya emang jadinya agak pelan sebenarnya, cuman ya masih enak. Dan juga kalau buat main game ini lumayan oke juga. Dan ini kan bini gue nginstal The Sims ya di sini. That's right, boy. That's right, boy. Nobody plays games on Apple. Nobody. Untuk OS-nya juga masih bisa update sampai Monterey, tapi nggak tahu nanti OS yang terbaru ya masih bisa apa enggak nih kira-kira MacBook Pro 2017 ini. Nah, untuk laptop ini kekurangannya kalau pas lagi ngedit video atau kerja dengan software yang butuh memori besar, ini yang paling nggak tahan ini kipasnya. Itu kencengnya banget, bunyinya juga udah kayak mau meledak sih kalau gue ya kesannya. Nah, yang kedua yang paling repot nih guys, lo harus beli USB hub lagi buat nyolok flash disk atau hard disk eksternal. Karena di sini lo nggak bisa nyolokin apa-apa guys. Tuh, penting banget USB hub. Karena kalau misalnya nggak ada colokan USB atau HDMI di sini, misal kalau lo lagi mau meeting yang butuh preset dari laptop lo mesti bawa terus nih USB hub, karena ya nggak setiap kantor punya USB hub untuk MacBook Pro 2017 ini. Jadi lo harus punya, harus beli, kalau nggak pusing. Sama satu lagi nih guys, belakangan ini Safari gue suka keluar yang nggak jelas nih. Ini gue liatin, jadi setiap gue buka Safari, tiba-tiba suka keluar sendiri dan bikin shortcut nggak jelas, kayak gini nih. Kalau teman-teman ada saran buat benerin ini, silahkan komen ya. Jadi bagi kalian yang mau beli laptop MacBook Pro 2017 ini, mungkin sekarang udah kondisi second atau refurbish ya. Jadi harganya udah lumayan turun. Gue lihat sih sekarang di marketplace itu harganya sekitar 9,5 jutaan ya. Oke, buat pertimbangannya kalau misalnya kalian mau beli laptop MacBook Pro 2017 ini, yang penting kalian tanya dulu kondisi baterainya gimana, OS-nya masih bisa update yang terbaru apa enggak, itu paling penting. Sekian sharing pengalaman gue memakai laptop MacBook Pro 2017 ini, masih worth it apa enggak? Kalau dari gue sih masih ya guys. Selama kalian juga makainya clean, kayak contoh kecil nih, file-file kerjaan kalian gitu yang gede-gede gitu kalian simpan di hard disk eksternal, pasti masih aman sebenarnya. Sampai jumpa di video berikutnya.